like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Cynthia, NIM 21512074. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang proses rekrutmen dan analisis SWOT pada UKM LDK Al-Abrar UIN Dato Karama Palu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi UKM LDK Al-Abrar atau Lembaga Dakwah Kampus Al-Abrar adalah unit kerja mahasiswa atau organisasi internal dalam kampus UIN Dato Karama Palu yang bergerak dalam bidang keagamaan. UKM ini sendiri sudah berdiri sejak lama dan SDM di dalam UKM ini sangatlah banyak, dan tentunya proses perekrutan terbuka untuk seluruh mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Tugas dari UKM ini yaitu untuk mewadahi mahasiswa untuk berproses di dalamnya, yang dimana ada kegiatan-kegiatan seperti salah satunya Safari Ramadan, di mana kader LDK akan melakukan tausiah ke masjid-masjid selama bulan Ramadan, dan ada juga kegiatan mahasiswa lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan dan sisi spiritual mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan analisis SWOT pada UKM LDK Al-Abrar UIN Dato Karama Palu. Terima kasih. Baik, saya Nana Syariza, NIM 21512076. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekrutan UKM LDK Al-Abrar. Dalam perekrutan ini yaitu tidak begitu ketat dan tidak pula melakukan wawancara, akan tetapi hanya melakukan training kader. Dalam perekrutan ini melalui 4 tahap. Yang pertama, melakukan sosialisasi ke media sosial dan pengenalan UKM setiap tahun kepada mahasiswa baru. Kedua, memberikan formulir bagi mahasiswa yang berminat serta persyaratan surat izin orang tua jika ingin ikut masuk ke UKM. Ketiga, memberikan jangka waktu batas pengembalian formulir selama 1 minggu. Keempat, jika formulir telah dikembalikan, para calon kader akan melakukan pengkaderan selama 3 hari berturut-turut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mulyawan Ahmad, NIM 2151200057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam proses rekrutmen UKM LDK Al-Abrar UIN Dato Karama Palu. Jadi ada beberapa macam itu yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu kelebihannya dalam proses rekrutmen UKM ini yaitu kita mempunyai kader yang banyak atau SDM yang banyak, sehingga kita bisa menarik mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Dato Karama Palu. Jadi sifatnya kita sama-sama bekerja sama. Dan di sisi lain juga kita mempunyai kader yang banyak. Mungkin sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hairul Amsari dengan NIM 2151200045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan di LDK Al-Abrar ini pada bagian rekrutmen. Pada kali ini adapun kelemahan dari pihak LDK Al-Abrar ini, yang pertama, dari pihak LDK ini melakukan keterlambatan dalam pembukaan rekrutmen sehingga para mahasiswa mengalami keterlambatan dalam pendaftaran. Yang kedua yaitu dari pihak LDK ini kurangnya pengawalan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar terhadap pendaftaran terhadap pengkaderan, sehingga para mahasiswa mengalami kendala dalam pendaftaran pengkaderan tersebut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Rahma, NIM 2151200051. Di sini saya ingin menjelaskan peluang dari LDK. Jadi LDK ini sendiri punya banyak kader yang berprestasi, mulai dari para ketua lembaga dan kader yang berprestasi pada basic mereka masing-masing. Saya Anissa dengan NIM 2151200065. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait analisis SWOT dari segi ancaman dari UKM Lembaga Dakwah Kampus Al-Abrar. Nah, dari segi ancaman ini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ini, apabila rekrutmen anggota yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, hal ini akan disebabkan oleh berbagai faktor seperti
kurangnya perencanaan dalam rekrutmen, sehingga menyebabkan rekrutmen itu tidak efektif. Yang kedua, rekrutmen anggota yang tidak berkualitas. Nah, hal ini akan berdampak negatif bagi organisasi, sehingga menurunkan tingkat produktivitas dari anggota itu sendiri. Yang ketiga, rekrutmen anggota yang tidak sesuai dengan budaya organisasi. Apabila dalam organisasi itu terdapat konflik internal, nah itu akan menghambat tentang pencapaian organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu terdiri dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu seperti ketatnya persaingan. Apabila dari UKM LDK itu sendiri lambat menyebarkan pamflet atau proses rekrutmen, maka akan diungguli oleh organisasi lain, karena yang ingin mendapatkan kader atau anggota baru itu bukan hanya dari UKM LDK itu sendiri, melainkan semua UKM yang ada di wilayah kampus tersebut. Sekian, terima kasih.